Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, lanjut kita daripada kajian kemarin bab yang menerangkan tentang furudul wudu. Apa saja yang wajib kita lakukan ketika kita hendak berwudu. Yang pertama yaitu an-niyah, dan sudah kita bahas malam Sabtu kemarin panjang lebar tentang pembahasan niat. Watsani ghaslu zahiri jami'il wajhi. Yang kedua yang wajib ketika kita hendak berwudu, kita harus membasuh semua bagian muka kita. Ghaslu zahiri jami'il wajhi, harus membasuh bagian muka semua. Batasnya kata ulama, wa tuluhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahadz dzaqan. Panjangnya panjangnya muka ini batasnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai akhir dagu. Itu panjangnya. Kalau lebarnya dari ujung telinga sini sampai sini. Ini lebar bagian muka, dan ini semua harus kena ketika kita berwudu. Berarti sini harus kena. Nah, terkadang orang yang punya cambang itu lalai dengan bagian sini. Kalau yang punya cambang, yang punya itu kadang lupa, dia bagian sini dikira dia ini tidak wajib dibasuh, padahal tidak. Ini bagian sini wajib dibasuh. Jadi muka itu kalau panjang dari tempat tumbuhnya rambut sampai akhir dagu, lebarnya dari sini akhir kuping sampai kuping kiri. Dan semua kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wa yajibu ghaslu sya'rin nabiti fil wajhi. Rambut yang ada di muka itu semua wajib dibasuh. Jadi muka tadi sudah batasnya, lebarnya, panjangnya, terus apapun yang ada di muka ini itu semua wajib dibasuh. Rambut setebal apapun atau bulu, bukan rambut di kepala, bulu setebal apapun, kalau bulu itu ada di muka, maka bulu tersebut wajib dibasuh. Alis misalkan, tebelnya alisnya semua ini, umpama itu alis harus dibasuh, serta dalam-dalamnya, kulitnya harus dibasuh, harus kena air. Bukan alasan alis ana tebal maka tidak wajib membasuh bagian dalam kulit alis, tidak. Yang dima'fu atau yang ada hukum berbeda daripada bulu-bulu yang ada di muka itu hanya apa? Illa lihyah al-ghazirah, hanya jenggot yang tebal itu baru ada hukum yang khusus atau yang berbeda daripada bulu-bulu yang lain. Jadi bulu di muka ini kan ada alis, ada kumis, ada ini bulu di sini, ada jenggot. Selain jenggot, bulu itu setebal apapun, kulitnya harus kena air. Alis tebal tadi, kulit alis harus kena air. Kenapa? Karena itu tidak ada hukum khusus dari Nabi Muhammad SAW. Yang ada hukum khusus hanya jenggot. Jadi kalau jenggot yang tebal baru tidak harus bagian dalam jenggot atau kulit jenggot kena air. Cukup bagian luarnya saja. Kalau jenggotnya tebal. Tapi kalau jenggotnya tipis, tetap bagian dalamnya atau kulit jenggot harus terkena
terkena air. Apa bedanya atau bagaimana kita membedakan jenggot yang tebal sama jenggot yang tipis? Kata ulama, cara membedakannya, kalau jenggot tipis, ketika berbicara, kita sesama orang, sesama berbicara gini, kelihatan kulitnya. Berarti jenggotnya tipis mesti. Misalkan anak bicara sama antum, ya, anak masih ngelihat kulit jenggot antum, berarti jenggot bapak ini masih tipis. Kenapa? Karena ketika berbicara sama orang, ya, dan jaraknya juga jarak yang biasa, ya, bukan jauh, bukan deket nian, bukan. Jarak biasa kalau kita lagi ngomong sama orang, cak mana jaraknya? Kelihatan kulit jenggotnya, berarti jenggot bapak ini tipis. Harus kulitnya harus kena air ketika dibasuh mau berwudu. Tapi misalkan bapak berbicara sama anak, kejingoan enggak kulit jenggot anak? Enggak jingoan lagi. Berarti jenggot anak sudah tebal. Ketika anak wudu tidak harus sampai dalam-dalam kena air. Kulitnya tidak harus kena air, tidak apa-apa. Karena jenggotnya tebal. Itu perbedaan jenggot tebal sama jenggot tipis. Jadi itu nanti kita bahas di bab sunnah wudu. Jadi semua bulu yang ada di muka itu wajib dibasuh. Dalamnya harus kena air kecuali jenggot yang tebal. Tapi jenggot ini kata ulama itu hanya untuk laki-laki. Umpama, ini kata ulama fikih bukan anak ngarang-ngarang. Umpama apa? Umpama ada perempuan yang berjenggot. Misalkan, walaupun jenggotnya tebal, tetap kulitnya harus dibasuh. Harus kena air. Kenapa? Karena perempuan tuh tidak katik jenggot sebenarnya. Cuman dia ini aneh. Karena dia aneh, yang biasanya ada jenggot itu laki-laki bukan perempuan. Maka perempuan kalau umpama tumbuh jenggot dan jenggotnya tebal, kulitnya tetap harus kena air. Tidak seperti laki-laki yang punya jenggot tebal. Jelas Pak ya, insyaallah. Jadi semua bulu yang ada di muka harus dibasuh kulitnya kecuali jenggot yang tebal. Begitu juga semua daging yang ada di muka. Umpama ada orang, naudzubillah min dzalik, lahir ada hidung lebih. Hidungnya 2 misalkan. Atau umpama bibirnya 2, atau umpama ada daging lebih panjang, itu harus dibasuh, harus terkena air. Kenapa? Karena itu termasuk bagian muka. Walaupun wajarnya atau normalnya orang tidak ada hidung 2, hidung 1. Cuman ini lahir ada hidung 2, berarti dua hidungnya harus dibasuh karena hidung tersebut ada di muka. Jadi setiap daging atau rambut bulu yang ada di muka itu wajib dibasuh. Ketika kita berwudu harus kena ke kulit. Airnya itu harus nyampe ke kulit, kecuali tadi yang dikecualikan hanya jenggot yang tebal, maka tidak apa-apa, hanya dibasuh bagian depannya saja, tidak harus masuk ke dalam. Itu furudul wudu yang kedua. Yang ketiga, furudul wudu yang ketiga adalah ghaslul yadain minal kaffain wadh-dhira'ain ma'al mirfaqain. Membasuh, sekali lagi, setiap bagian furudul wudu yang disebut ghaslun itu artinya airnya harus mengalir. Airnya harus mengalir karena arti ghaslun itu membasuh, bukan mengusap. Faghsilu, kata Allah, wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka kalian dan tangan kalian. Basuh, membasuh itu berarti air harus mengalir. Kalau kita basuh muka tadi tapi gambarannya itu bukan membasuh, mengusap, maka wudunya tidak sah. Jadi airnya itu harus mengalir. Hatta misalkan ada kan orang sakit tidak bisa airnya ngalir terus, pakai kapas. Kalau pakai kapas airnya bisa mengalir, cukup. Yang penting ketika dilihat gambaran itu, ini airnya mengalir, dia membasuh, bukan mengusap. Karena perintah dari Allah itu untuk membasuh, bukan diusap.